Shalom BMC, bagaimana kabarnya siang hari ini? Tengok kanan kiri, katakan engkau luar biasa, engkau hebat. Haleluya, siang-siang masih bersemangat, luar biasa. Saya akan menyapa jemaat BMC yang mengikuti ibadah siang hari ini secara online dimanapun Anda berada. Shalom, tetap ikuti ibadah hari ini dan terima berkat Tuhan, amin. Semua diberkati hari ini. Haleluya, mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Kita akan baca ayat yang luar biasa dari Daniel 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca dengan bersemangat. 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Setuju? Jangan jadi egois. Mari kita level up. Kita mau naik tingkat lebih tinggi lagi. Makin memiliki kesadaran untuk mau menuntun orang banyak kepada Yesus. Seperti visi gereja kita, bring people to Christ. Amin. Mari kita menuntun banyak orang untuk datang kepada Yesus. Dan mereka mau melakukan kebenaran seperti yang sudah kita lakukan. Sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan, hidupmu berkualitas. Haleluya. Mau punya hidup berkualitas. Amin. Kalau mau punya hidup berkualitas hari ini, siang ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala. Tangkap isi hati Tuhan dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus bisa memberi pencerahan setiap kita menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat buat banyak orang di sekeliling kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, untuk rahmat-Mu yang luar biasa atas setiap kami siang hari ini. Kami mau hidup kami level up. Kami mau hidup kami berkualitas dan bermanfaat buat orang lain. Karena itu Roh Kudus beri pencerahan atas setiap pikiran kami, setiap hati kami. Untuk kami boleh menangkap firman-Mu yang luar biasa yang boleh membangun setiap kami. Yang kami rindukan siang ini, ibadah raya ini hanya untuk-Mu dan milik-Mu Tuhan. Engkau saja yang jadi pusat atas pujian penyembahan kami. Engkau saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Siang jemaat BMC. Yes. Semuanya kabarnya luar biasa, amin. Yes. Siang hari ini kita mau bikin keputusan bahwa kita mau hidupi kebenarannya dalam hidup kita, amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Come on, let's sing together with me. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Sekali lagi, come on BMC. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau
hidup untukmu. Come on, sing. Ku takkan dengarkan dunia, ku takkan hidup tanpamu. Wow. Ku takkan dengarkan dunia. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang hidup tanpa lembangkan badannya Tuhan. Yes, aku tak bisa. Hidup tanpa aku tak mau. Hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu, jika hidup tanpamu, jika hidup tanpa aku tak bisa. Jika hidup tanpamu, saudara begini ya. Yes, Allah yang terhebat. Yes, terus mau hidup di Yesus, kebenaran untuk setiap kita. Amin. Wow, berikan yang terbaik siang hari ini bagi dia. Woo. Yesus, kau berisai dalam hidupku. Kuasamu sanggup menghancurkan kutu. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasihmu nyata di dalam hidupku. Yes, kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, kau terhebat. Ku bersorak, ku tinggikan kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Wow. Kaulah yang terbaik, kuasamu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Come on. Kaulah Tuhan, amin. Kebenaran yang hidup, berkuasa. Nyatakan bagi dia. Selamanya di dalamku, kaulah Tuhan. Wow. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa. Selamanya di dalamku, kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan namamu. Meninggikanmu Tuhan, itu rindu setiap kami Yesus. Come on, sing it. Wow. Come on, MC. Wow.
soal truthful dan integrity. Secara pribadi, saya pribadi akan susah saudara untuk kita hidup tanpa kita mengenal lebih dekat lagi seorang pribadi yang memampukan kita, seorang pribadi yang memberikan kita hikmat untuk kita mampu hidup dalam kebenaran. Amin saudara, amin. Sepi sekali saudara, amin saudara. Wow, saya yakin siang hari ini saudara datang bukan karena terpaksa, tapi saudara datang karena saudara ingin untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yang mau datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati boleh lambaikan tangan saudara. Boleh berikan sorak-sorai yang mulia lagi bagi Tuhan. Yes. Kami perlu Kau Tuhan. Saat teduh bersamamu, dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam anarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, katakan dengan segenap hatimu saudara. Oh, aku rindu tinggal di dalam-Mu. Yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Pegang tanganku, pegang tanganku. Ini ungkapan setiap hati kami Tuhan. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekap setiap kami Tuhan. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu,
tak mampu tanpamu Tuhan. Berjalan di sampingmu Bapa, Selamanya seumur hidupku. lebih dari segalanya. Mari dari ke hati katakan kepada Tuhan lebih dari nafasku Bapa. ini kami Tuhan. Kami memerlukan hikmat, kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Berjalan di sampingmu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku Bapa, kami memerlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Angkat tanganmu saudara, katakan peganglah, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku, Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Selamanya ku peluk Tuhan. Ya nikmati kehadiran Tuhan siang hari ini saudara. Jangan biarkan kau berdiam diri. Panggil namanya Bapa. Kami peluk Kau Bapa. Kami peluk Kau Tuhan. Ya Rala, ya Rala, kami tak mampu tanpamu Tuhan. Kami peluk Kau Tuhan. Karena Kau yang termanis, karena Kau
Bapa. Ya rala no. Jangan tinggalkan kami. Jangan jauhkan kami dari kasih-Mu. Manis, manis Kau Tuhan. Ya rala. Tuhan hadir saudara di tempat ini. Mari bawa pujian-Mu kepada Tuhan. Jangan Kau sia-siakan kesempatan ini saudara. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kami perlu Kau ya Bapa. Manis Kau Tuhan. Oh Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Angkat tanganmu, nyatakan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama
Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Ini lagu yang sangat luar biasa. Lagu ini ditulis yang menggambarkan bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini lagu begitu luar biasa. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hanya ingin menyanyikan lagu ini, tapi kami menyadari bahwa inilah yang harus kami kerjakan. Tanpa Engkau nothing Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami dipercayakan semua yang baik Tuhan. Pekerjaan, keluarga, kehidupan lebih lagi Tuhan. Ajari kami mengerti bahwa Engkau pernah berkata kepada setiap kami, hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Seringkali hidup kami ubah Tuhan. Makanan lebih penting daripada hidup. Pakaian lebih penting daripada tubuh. Tapi Engkau berkata, tubuhmu itu lebih penting daripada makanan. Karena Tuhan telah menebus hidup kita dan memberikan yang terbaik untuk tubuh ini. Ajari kami mengerti Tuhan di pagi ini, di siang hari ini. Urapi kami keluarga BMC untuk boleh terus bertumbuh, level up, untuk mengerti tentang truthful and integrity. Bagaimana hidup berintegritas dan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mau siap belajar kembali firman Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Selamat siang semuanya. Shalom Aleihim. Wow, pagi ini luar biasa ya. Saya kira sudah pada banyak yang libur atau berebut diskon lebaran, saudara ya. Big Bang masih ada nggak ya? Saya malah nggak tertarik, saudara ya. Promo begitu nggak tertarik. Saya nggak ngerti, saudara ya. Diskon gitu di sini nggak tertarik, saudara ya. Bukan nggak ada uang, nggak tertarik aja, saudara ya. Saya nggak tahu apakah itulah yang disebut dengan menginginkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita yang saya sengaja untuk menjelaskan ini kepada saudara. Beberapa waktu lalu saya sempat menjanjikan akan membahas tentang integritas Ayub dan Daud. Tapi saya lihat di agenda ternyata si Ayub pernah dikupas sama Pastor, siapa itu? Elia Sutopo ya, pernah dikupas. Jadi saya nggak kupas. Nah, itu sebabnya saya memilih untuk mengeksposisi integritas daripada Daud. Makanya saya judul
Saya berikan judul sharingnya pada siang ini adalah Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sama-sama katakan, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sebuah pelajaran yang saya ingin setiap saudara keluarga BMC hari-hari ini mengerti dengan benar pentingnya truthful, hidup sesuai dengan firman, dan hidup yang berintegritas. Kita sudah 4 minggu belajar, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah menyampaikan kebenaran, saudara ya. Kalau saudara bertanya kenapa Pak Gembala khotbah lagi di minggu ini, ya hemat energi saudara ya. Kalau saya yang khotbah berarti anggaran tidak ada yang hilang saudara ya. Karena saya memutuskan untuk mengajar saudara lebih banyak daripada tamu yang datang. Karena kalau tamu yang datang berarti kami harus sediakan anggaran lebih lagi. Kami nggak mau karena kami masih menyelesaikan beberapa bagian yang belum selesai dari gereja ini saudara. Nah, dan saya senang untuk mengajar karena itulah nilai yang Tuhan taruh di hidup saya. Saya masih ingat ketika nama baptis saya itu Filipus saudara ya. Almarhum Erik Nathan saya tanyain, Om kenapa nama baptis saya Filipus? Kok enggak Daud? Kok enggak David begitu? Kok enggak Simpson gitu kayak badan saya gede begitu ya. Lalu Pak Erik ngomong begini, enggak, saya hanya pingin kamu seperti Filipus yang di Alkitab. Saya waktu itu belum begitu mengerti, menguasai firman Tuhan. Lalu saya cari tentang Filipus cepat. Enggak secepat sekarang pakai Google ya. Oh, Filipus itu pemberita firman yang ketemu dengan sida-sida. Ya seperti itulah. Aku pengen kamu nantinya ke depan menjadi orang yang mengajar banyak orang yang dari nggak ngerti kebenaran, mengerti kebenaran. Waktu itu saya sempat menolak dalam hati. Wong aku kepingin jadi insinyur kok. Aku pengen jadi bisnismen kok. Kok ditakdirkan jadi pendeta. Rupanya waktu berjalan, akhirnya ujungnya saya menjadi hamba Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang integritas Daud, ini menarik banget saudara ya. Sharing ini telah mengalami revisi 6 kali, bayangkan saudara. Itu nggak pernah terjadi dalam khotbah saya merevisi khotbah saya sendiri 6 kali saudara. Kenapa saya revisi? Muncul di detik-detik terakhir tadi pagi, sebuah pertanyaan dalam diri saya. Apa yang menyebabkan Daud itu berintegritas? Apakah kehidupan yang berintegritas, apakah kehidupan yang berjalan dalam kebenaran itu bisa dibangun secara instan? Jawab Alkitab, enggak. Lalu tadi pagi sambil menemani istri masak di tempat yang berbeda saudara ya, saya membaca beberapa tulisan dan itu menarik. Nanti saya akan sampaikan di tengah-tengah khotbah. Nah, sebagai pendahuluan kita akan lihat kenapa Daud itu berkenan di hatinya Tuhan. Sungguh menyenangkan saudara berkenan di hatinya Tuhan. Anda berkenan di hatinya bosmu sendiri aja. Luar biasa saudara. Anda berkenan di hati pimpinanmu, kepala bagian, owner daripada sebuah perusahaan. Saya dekat dengan salah satu owner daripada sebuah perusahaan. Sampai saya tanya saudara yang kerja di situ aja, dia cerita semuanya. Bayangin saudara. Sampai saya bisa tahu seorang yang akan dapat zenik saudara. Itu dari ownernya langsung. Kok bisa Pak Filipus punya akses? Ya kita teman baik saudara. Karena saya berkenan di hatinya. Apapun yang saya tanyakan dia cerita. Bahkan ketika seseorang akan dipecat saja sampai, jangan dipecat. Enggak, karena dia udah gak sejalan sama Anda. Sama saya, dia dipecat dari perusahaan di mana dia bekerja, saudara. Hanya gara-gara gak sejalan sama saya. Bayangin, saking berkenannya, semua yang gak berkenan sama hati saya, itu digeser sama dia. Sedemikian rupa. Saya mau cerita buat saudara. Nah, Daud ini seorang yang berkenan di hati Tuhan. Anda bisa bayangkan, coba Anda bayangkan. Kalau kamu berkenan di hadapan Tuhan, kira-kira kalau kamu minta sesuatu, Tuhan kasih enggak? Lemes ya. Saya ulang sekali lagi. Kalau Anda berkenan di hadapan Tuhan, Anda minta sesuatu dikasih enggak? Dikasih dong. Saya enggak ngomong saya berkenan di hati Tuhan, tapi saya yakin saya berkenan di hati Tuhan. Kenapa saya bisa yakin?
Barusan kejadian kemarin ibadah wanita BMC Worship. BMC Women. Hujan nggak? Hujan nggak BMC Women? Hujan loh. Saya lihat di BMKG saudara, saya lagi persiapan khotbah. Hujan, saya lihat BMKG. Hujan sampai jam 22. Deres lagi jam 4. Saya di kamar saya di depan meja. Hujan 4:30 sih, hujan tambah deres saudara. Tak buka kaca tambah deres lagi saudara. Jam 5 tambah deres. Wah ini waktunya ini. Tuhan, saya bilang begini. Hujan berhenti jam 18. Ada BMC Worship, ada BMC Women. Kamu pindah ke laut. Itu jam 5 saya buat status. Setelah jam 5 berangsur-angsur berhenti. Tinggal kecil-kecil, itu bukan hujan. Gerimis, gak nelesno kelambi saudara. Tuhan menjawab doa, itu artinya berkenan. Itu sebabnya jadilah pribadi yang berkenan. Nah, lihat Daud, bagaimana Daud ini kok bisa berkenan. Kita lihat Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Ternyata Daud ini diketahui Tuhan punya integritas bukan waktu dia menjadi raja. Dikatakan begini, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan apa saudara? Ketulusan hatinya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Rupanya Daud ini punya integritas bukan kemarin-kemarin waktu dia jadi raja. Tapi jauh sebelum jadi raja, waktu masih menggembalakan kambing domba 2-3 ekor, saudara. Daud sudah menunjukkan pribadi yang tulus, punya hati yang tulus. Itu dikatakan integritas. Masih ingat ketika presiden terpilih, pasti media-media membuat autobiografi, betul nggak? Waktu Pak Jokowi terpilih, langsung dibikinkan autobiografi. Bagaimana kecilnya, dilahirkan di desa mana, orang tuanya seperti apa, agamanya seperti apa, terdidiknya seperti apa, prestasinya apa, itu diungkap semua. Ternyata, dari kecil orang baik, besar jadi baik. Amin. Perhatikan baik-baik. Integritas itu enggak dibangun sekarang. Tapi jauh sebelum kita menjadi pemimpin, jauh sebelum nanti kita dapatkan kesempatan, berintegritaslah. Mengapa integritas itu penting? Integritas bukan sekedar tentang menjadi orang baik. Nek menjadi orang baik tonggoku akeh sing apik, saudara. Integritas itu bukan sekedar menjadi orang baik, tetapi memiliki hati yang tulus dan hidup sesuai dengan apa? Prinsip kebenaran Tuhan dalam segala keadaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini kebenaran, bukan sekedar punya perasaan baik, kata Bu Gembala minggu lalu. Bukan sekedar menjadi orang baik, hey. Bukan orang baik yang dicari Tuhan, tapi memiliki hati yang tulus. Hidup sesuai dengan prinsip. Makanya Alkitab ngomong jelas, didiklah anakmu sejak muda, takut akan Allah, mengenal kebenaran. Supaya besar nanti kamu gak dibuatnya menangis. Kadang-kadang kita ini baru mempercayai Alkitab kalau sudah kejadian. Anda harus jadikan Alkitab ini buku panduan hidup orang percaya. Wes bok pakai primbon maneh, bok pakai horoskop lagi. Ya, bobot bibit bebet tangkap ini. Asal dia percaya Yesus dan takut akan Tuhan, pasti masa depannya baik. Neng golek mantu itu kok kayak gini. Paham saudara? Loh gak paham ya? Cari yang, ojo golek sing sogeh tok. Saya nggak cari mantu yang kaya, saudara. Serius, tapi takut akan Tuhan itu nomor satu. Takut akan Tuhan nomor satu.
Kalau enggak takut akan Tuhan, engkau dipercaya 1 miliar, kawin mana? Dipercaya 2 M, wah belunat. Wong sing kecil aja enggak bisa dipercaya. Saya bersyukur sejak dari SMA terlatih melakukan perpuluhan, terlatih saudara. Sing ketok moto melok-melok terlatih saudara. Sekarang dipercaya besar pun. Saya enggak pernah berkata ini punya saya, iki duitku, enggak. Sampai hari ini saya selalu katakan, mau beli yang mahal itu loh. Saya masih mikir, buat gereja saja. Buat gereja. Sampai istri saya berkata, tak tukok nota. Tak cicil tapi pakai kartu kreditmu. Oh jangan. Serius. Karena bukan itu yang menjadi tujuan saya. Belajar kebenaran sejak dari kecil. Itu pasti punya integritas. Makanya saudara perhatikan ini. Mengapa integritas begitu penting di hadapan Tuhan? Mengapa hidup dalam kebenaran itu begitu penting di hadapan Tuhan? Dari eksposisi Daud ini saya menemukan 3 alasan kenapa integritas begitu penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencari orang yang memiliki hati yang murni dan tidak bercabang. Makanya kalau ada orang terpilih jadi pimpinan, saya nggak pernah komentar. Lihat karirnya, dari mana dia berasal. 1 Samuel 16 ayat 7, tampilkan. Dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Yang tinggi sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa saudara? Hati. Saudara dengar baik-baik. Hatimu yang dinilai Tuhan. Waktu Tuhan pilih, waktu Tuhan sudah tidak mau sama Saul sebagai Raja Israel. Allah ngomong Samuel itu seorang nabi. Sam, lu pergi ke rumahnya Isai. Lo Isai singkang pojok itu lo ya. Pojok Yerusalem maksudnya, pojok Yerusalem itu ya. Pojok sana itu. Salah satu anaknya akan kupilih menjadi raja menggantikan Saul. Aku sudah gak mau sama Saul. Nah Samuel kan gak diberitahu ciri-cirinya, ono tompele kah? Perawakannya bagaimana gak disebutkan. Samuel datang, namanya seorang nabi saudara. Isai lihat, wih nabi teko ning omahku. Haleluya. Pak Sem, mari masuk Pak Sem. Dalam hatinya Isai, ngimpi opo aku mau bengi. Gitu kan. Lalu ditanya, Pak Sem kesini ngapain? Say, Tuhan ngomong sama aku, salah satu anakmu akan kupilih menggantikan Raja Saul. God. Isai sebagai orang tua, bangga gak saudara? Bangga saudara. Terkejut gak? Terkejut. Pengen semaput gak? Pengen, tapi gak iso saudara. Karena waktunya gak banyak. Baik. Waduh, semua anak-anaknya di WA grup. Salah satu anaknya gak masuk di grup. Namanya siapa? Daud. Gak masuk grup keluarga saudara. Kenapa? Kurus, wireng. Anda klik di AI, ketik. Daud waktu muda. Nanti kan gambari arek nem wireng kayak negro saudara. Karena apa? Gosong kena panas saudara itu. Coba klik aja minta foto Daud waktu masih muda. Kan nanti gambarikan foto ini Daud wireng saudara ya. Waktu saya nulis begini, Ayub waktu masih muda. Foto ini Gibran sing metu saudara ya. Ayo pinter banget saudara itu. Foto ini Gibran saudara itu. Puji Tuhan. Saya nggak terusin saudara. Ya, saya cerita ini waktu dia ngomong sama anak-anaknya, cepet kumpul yo. Salah satu dari kalian akan menjadi raja Israel. Daud gak mlebu WA-ne. Wong ning ngene pedalaman, ning gunung-gunung di hutan-hutan saudara itu. Datang semua anak-anak Isai. Wah, tinggi tegap. Wah, ono sing latihan nge-gym sih. Pokoknya latihan. Terpilih. Jalanlah seperti di catwalk gitu ya.
Satu persatu anak Isai jalan. Samuel lihat, iki ketokane keweding, kewanteng, dadai bidang. Kaosnya dibuka titik, 6 pack. Kaosku tak buka, 6 month, saudara. 6 month, 6 bulan, saudara. Nek dia 6 pack, saudara itu. Wah, modelnya potongannya. Sampai Tuhan ngomong begini, Sam, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat yang di depan mata. Halo? Saudara kalau kelihatan mantumu sogelan, wih, duwe mobil, wih. Kalau jadi mantunya Pak Filipus jangan lihat itu ya. Lihatlah Pak Filipus aja lah. Perhatikan baik-baik. Tuhan melihat apa saudara? Hati. Ini jelas. Ketika semua anak-anaknya, ini tak anakmu. Karena gak ada yang dipilih. Wah ada satu. Saya yonteni saya. Mah, bikin kopi mana mah. Sing akhir tuh, akhir 3 gelas topi itu. Digolei Daud iki saudara. Kan gak ada sinyal deh. Golei ngalor itu ketemu. Hei. Neng dia gak mau coba WA ta. Gak ono Epi, gak ono WA plus masuk Pi. Gak ono sinyal saudara itu. Anda bisa ngikuti cerita saya ini. Saya dramatisir pakai sinetron saudara ya. Di Alkitab gak ada. Harus ndang atuh sokono. Sing resik ya toh nganggo foam. Ya maksud diblonyo gak iso dilulur gak resik saudara ta. Wireng mlaku nglewes ngono. Kayak nggawa wedhus ngono. Lantas Samuel ngambil apa? Tabung urapannya. Aku mengurapi engkau untuk menjadi raja Israel. Mungkin kita waktu melihat modelnya kayak ngono iso mimpin. Congkring. Tapi Indonesia dibangun jalan tol terpanjang sepanjang sejarah. Saudara dengar baik-baik. Saya mau ngomong ini apa adanya. Bukan saya membela seseorang, enggak. Berhentilah menghakimi orang. Jangan lihat perawakannya, Tuhan tuh lihat hati. Integritas itu dasar kepemimpinan dan pengaruh yang diberkati Tuhan. Kenapa integritas penting? Kalau Anda punya integritas, kamu akan jadi pemimpin yang punya pengaruh. Kemanapun orang akan hormat sama saudara. Gak perlu dibuat-buat. Integritas itu kenapa penting? Karena orang yang hidup dalam integritas akan mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan. Percaya katakan amin. Jadi perlindungan penyertaan itu bukan karena kamu punya bodyguard. Saya masih ingat para pemimpin-pemimpin dulu saudara ya. Yang gak punya integritas. Kemanapun takut saudara. Karena orang yang berintegritas itu pasti dilindungi dan disertai Tuhan. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan, tampilkan teksnya. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan perisai bagi orang yang tidak berlaku apa? Celah. Coba sama-sama kita baca ayat 7. 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, integriti. Dan menjadi apa? Perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Tepuk tangan yang meriah. Jadi integritas itu begitu penting di hadapan Tuhan. Otomatis kamu lupa berdoa. Minta penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai. Serius. Itu sebabnya kemanapun saya pergi gak pernah takut. Gak pernah merasa tidak aman dan aman dan merasa galau, enggak. Itu sebabnya Daud adalah seorang yang dijuluki, seorang yang berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14 mengatakan, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Daud tuh berkenan di hatinya Tuhan. Hei dengar, kita semua ini berkenan loh di hatinya Tuhan. Dari mana? Kalau saya tanya, dari mana kamu yakin bahwa kamu berkenan di hati Tuhan? Harus ada dasarnya loh. Makanya ikuti pelajaran di gereja ini. Kalau kita ngomong aku berkenan di hati Tuhan,
Karena apa? Karena Alkitab sudah menulis, bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Amin. Loh kayaknya gak pernah baca ayatnya ya, emang nih. Coba Yohanes pasal 16 ya, 15 atau 15-16, coba tampilkan. Yohanes 15 ayat 16 kalau gak salah. Kalau enggak dibalik 16-15, ya. Ya ini, Yohanes pasal berapa? 15-16. Bukan kamu yang memilih aku, bukan kamu yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kamu. Bukan karena kamu ganteng, hebat, multi talent. Enggak. Karena Tuhan punya kepentingan ketika kamu dipilih. Supaya kamu berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya sudah ulang-ulang. Kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kamu itu berharga di matanya. Kamu itu mulia di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan aku mengasihi engkau. Bukankah itu nilai yang diajarkan di gereja ini bagaimana orang percaya di hadapan Tuhan? Di mana itu mah? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat yang keempat. Kamu berharga di mataku. Kamu mulia. Aku mengasihimu. Hei dengar. Kamu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kamu mulia. Sadari itu. Itu nilaimu. Masya Allah ngomongkan elek, pesek, ireng. Enggak plei. Di mata Tuhan. Setiap orang yang percaya berharga, mulia, dikasihi Tuhan. Amin. Tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi. Coba. Pandang sebelah saudara itu orang berharga loh. Masa utang gurung bayar, dia berharga loh. Di mata Tuhan ya toh. Nah kalau Anda tahu dirimu berharga, mulia, dikasihi Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya. Bagaimana menghargai sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang sangat dikasihi. Satu kali saya ini pergi dengan salah satu anaknya konglomerat saudara ya. Ke Singapura. Nah, karena saya baru kenal dengan dia, karena memang tujuannya adalah bapaknya itu minta saya ngajari dia tentang nilai-nilai kehidupan. Karena dia akan menjadi salah satu penerus daripada perusahaan di mana ayahnya membesarkan. Karena dia lihat anaknya laki-laki satu-satunya. Kalau anaknya perempuan semuanya mandiri, tapi anaknya satu ini anak pertama kurang mandiri. Dan papanya kenal baik sama saya, Filipus saya pengen kamu bentuk. Karena usianya gak beda jauh dengan saya. Akhirnya kita pergi sepakat. Kita ngobrolin agak sedikit jauh di Singapura. Saya bawa tas, saya ketemu dia nggak bawa tas. Loh kok nggak bawa tas tah? Lu ngapain bawa tas? Nanti kita beli di sana semua. Lah bojoku wis mulih, nek gak mulih tak kon gawa koper iki. Terpaksa koper digawa. Sebelum masuk hotel, kita beli pakaian. Nah ini tips ya, kalau saudara diajak orang kaya, jalan-jalan ditraktir. Ojo keminter, ojo sok tahu, melo ae. Supaya nggak jadi pengalaman buruk bagi saudara. Nah, ketika saya diajak jalan, saudara, karena itu di butik, ya saya melihat dia pilih-pilih baju. Wih, larang rek, gajian sak wulan nih, nonton-nonton, gak tuku, aku go kelambi dewe saudara. Dia pilih, bagus ya Pak Filipus, oh bagus. Ingat ya, kalau orang kaya ngomong bagus, ngomong oh bagus, ojo ngomong gak bagus ya toh. Ini tips dari saya ya toh. Nek gak kon mulai kan ya toh. Ya bagus, sip gitu ya. Dia milih ukurannya pas, warnanya bagus ya, bagus. Duh, Pak Filipus milih satu. Haleluya. Nah ini, kalau saudara disuruh milih, ojo milih sing aneh-aneh, podo noai ya toh. Cuma ukurannya, warnanya beda no. Nek podo koyo anak yatim, misalnya ya. Milih podo. Merek Roul 9,5 juta, 9 juta. Haleluya. 9 juta, haleluya. Milih situ. Milih mana kaos? Pak Filipus melo podo, mereknya podo, warnanya tak beda. Sudah larang cukup, melo sesuai dengan dia tuh. Sepatu segala macam sudah ambil saja. Gitu. Jangan seperti teman saya, gitu. Ketika pergi sama saya pelayanan, pulang diajak makan saudara. Sama seorang sahabat saya makan masakan India di restoran India terkenal, saudara itu. Aku dewe ora tahu. Sebenarnya masakan India itu nek kebuli apalagi mah kebuli biryani ya saya iso makan. Sing aneh-aneh gak iso saudara. Kita
Kita berlima tim musik ini, saya WL-nya, dia di situ. Ayo silakan milih-milih. Opo tulisannya cek wangeli di ngerti ya opo. Nek toko gambarnya enak gitu. Tapi opo komposisi ini saudara itu. Inggris gak iso, apa India mana gak iso mana aku itu. Nah caranya begini, meloo sing dipilih yang aja. Pasti gak beracun dan pasti bisa dimakan saudara. Silakan Pak pilih, enggak. Lalu begitu dia milih, Pak Bil bilang, ya sama ya, minumnya juga sama. Lah temenku ini papat koyo, ya, wah iki lu enak, iki enak. Wah mereka diskusi, milih tidak sama dengan yang kita pilih, saudara itu. Sudah makanan datang, doa saya pimpin, makan. Begitu 1 sendok, saya enak karena memang enak. Begitu, lidahnya bisa dinikmati. Temen saya, tak tonton wajahnya. Saben sak sendok, sak teguk. Tak tendang, apa? Gak cocok neng lambeku ya. Rasa nokon gitu. Gitu. Rasa no. Itu sebabnya saudara, ini tip saja ya. Makanya nek dijak mangan ojo aneh-aneh gitu. Mumpung iki. Bukan masalah mumpung ya. Kembali saudara, itu bicara integritas. Nah, kalau saudara punya barang yang bernilai dan Anda tahu harganya, pertanyaan saya begini. Apakah Anda akan menggunakan barang itu di tempat yang salah? Kalau Anda diberi baju seperti saya diberi baju 9 juta. Kan mungkin Anda nggak tahu. Anda mungkin nggak tahu harganya baju yang saya pakai. Orang yang nggak tahu harga daripada baju yang saya pakai akan menilai rendah. Tapi kalau saya tahu nilai baju saya nggak mungkin pakai baju 9 juta, terus nongkrong nih gini ahas, mari kuno melok-melok bengkel, kotor-kotor lap-lap, no. Nggak mungkin. Saudara yang punya baju mahal pasti begini, kerja bakti, tak gaya kelambi sing paling larang. Nggak mungkin. Anda akan pergi pakai baju yang sobek-sobek, sing keleke bolong, itu pasti dipakai. Kerja bakti. Bisa paham maksud saya? Hidup saudara itu berharga, mulia, dikasihi Tuhan. Amin. Kalau kamu tahu hidupmu berharga, mulia, dikasihi Tuhan, ojo ngumpul ambek sing gibah. Tahu gibah? Ojo ngumpul ambek sing ngelanggar firman Tuhan. Ini lo penting saudara. Integritas itu di situ. Nah Anda perhatikan bagaimana Daud ini sejak kecil saudara sudah mengerti firman. Mau belajar firman. Saya mencatat begini, kitab Mazmur ya, adalah kitab yang ditulis oleh Daud. Sebagian besar itu Daud. Itu menggambarkan bagaimana Daud seorang yang berintegritas. Jadi dari kitab Mazmur itu kita bisa tahu, oh ini penulisnya berintegritas ini. Hidup dalam kebenaran firman. Makanya saya selalu katakan kepada orang-orang yang ingin belajar Alkitab dengan cepat. Kalau saya ingin kenal Yesus tuh apa yang saya baca? Baca kitab Yohanes. Mulai dari pasal 1 sampai habis. Kitab Yohanes itu memuat bagaimana kita bisa mengenal Yesus secara detail. Kok gak kitab Matius Pak? Matius gak lengkap. Lukas gak lengkap. Yohanes itu yang paling lengkap. Kalau kamu ingin belajar bagaimana punya kepribadian orang Kristen yang bagus, yang punya attitude, yang punya etika yang baik. Baca kitab Amsal. Ojo ngikuti filsafat-filsafat. Baca kitab Amsal, kamu akan jadi orang yang hebat. Kamu tidak akan kerja nipu orang. Kamu tidak akan jadi pribadi yang menjengkelkan orang. Kenapa teman baikmu ngusir dari rumahmu? Setiap kali kamu, aku tak dolan dengan kamu. Oh gak, aku harus lungo. Kenapa? Karena Alkitab wis nulis. Karena kon kakean teko rono njaluk mangan. Iku Alkitab wis nulis. Apabila kamu berkunjung ke rumah temanmu dan selalu ngerusui dia, maka temanmu akan mengusirmu. Itu Amsal wis nulis. Makanya aku nek nonggo gak sering-sering saudara. Ben gak diusir. Paham saudara? Itu sebabnya Alkitab itu luar biasa. Untuk ngajari kita etika, attitude, kepribadian Amsal. Kalau kamu baca kitab Mazmur, maka kamu akan belajar bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan. Baca kitab Mazmur.
Makanya seorang Daud itu punya integritas, makanya tulisan-tulisannya itu sopan. Tulisan-tulisannya itu menggambarkan bagaimana dia hidup dalam firman. Anda jangan anggap remeh Alkitab loh. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, itu membentuk kehidupan yang berintegritas. Kita lihat kitab Mazmur 119. Bagaimana seorang Daud itu menjaga atau melatih integritasnya waktu sejak muda. Dikatakan sama-sama 2-3, dengan apakah, ayat 9-nya sama-sama dengan suara 2025. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawab, dengan menjaganya sesuai dengan, wah nggak update iki Pak Filipus ini. Gak zaman Pak, firman mana. Hei, saudara itu ciptaan Tuhan. Kamu lahir baru itu jadi ciptaan Tuhan. Setiap sesuatu yang diciptakan pasti ada buku panduannya. Handphone yang kamu beli, itu ada buku panduannya. Kecuali kon dikei, gak ada panduannya. Anda beli mobil merek Toyota. Sebut saja Zenik. Anda buka dashboardnya, kamu keluarkan itu buku yang tebel, judulnya Panduan Zenik seri apa. Anda beli Ribbon, buka dashboard, di dalamnya ada buku panduan mengoperasikan mobil itu. Sampai di sini Anda bisa paham. Untuk apa buku panduan? Supaya kamu nggak sok pinter. Kenapa banyak kecelakaan pakai mobil matic? Karena nggak pernah baca buku panduan. Kenapa orang saya tanya, kamu kok nggak milih mobil matic? Wah nggak enak Pak, gak iso banter, cari sopo. Matic gak iso banter, balapan sampai aku. Kok nyekel manual nah, sing 3000 cc, saya pakai 2000 cc, saya bisa kalahkan Anda loh. 2000 lawan 3000, bisa. Kalau yang nyetir Filipus Edi. Serius. Kenapa orang gak suka matic? Wah gak enak Pak, gampang rusak. Cari sopo, karena kamu gak baca buku panduan. Wayai ganti uli, gak ganti uli. Satu kali saya ke bengkel. Mobil Brio 2000, itu kejadian tahun 2023. Mobil Brio 2022 sudah turun mesin. Saya tanya, loh ini turun mesin kenapa? Kentekan oli. Enggak Pak, wongnya gak tahu nganti oli sejak tuku. Bayang no. Kon kira mlaku iku nganggo banyu ta? Halo? Sorry ya, saya mesti keras ini. Kan ini prinsip kehidupan. Orang kalau nggak ngerti prinsip kehidupan, makanya salah. Kalau salah nyalakan Tuhan. Aku berdoa kok, kenapa mencret loh? Kon berdoa tapi lomboknya gak kon kurangi ya mencret. Nah kon kira doa itu menghentikan mencret ta? Ya gak. Wis ngerti kekil, wis ngerti kolesterolnya dukur. Nah nih, seringkali begitu. Wis ngerti kolesterolnya dukur, mangan kekil. Oh gak apa-apa Pak, tolak dalam nama Yesus. Memangnya darah Yesus tuh gaya ngeresi kolesterol ta? Kadang-kadang heran saya ketemu dengan pendeta yang kayak begini saudara. Kok ya si ono percaya pelajaran kok gini loh. Back to the Bible. Kalau Anda nggak mendidik anakmu dalam kebenaran sejak dari hari ini, jangan mimpi anakmu akan membuat kamu tertawa di akhir hidupmu. Saya pun tidak jamin anak-anak saya hidup bahagia. Kalau anak-anak saya nggak mulai sekarang, tunduk pada firman Tuhan. Ayah saya, Sabtono, hidup dalam kebenaran. Kalau anak-anaknya nggak hidup dalam kebenaran, ojo mimpi terima warisan berkat. Saya pun tidak akan bermimpi anak saya terima berkat kalau saya nggak mendidik mereka takut akan Tuhan mulai sekarang. Amin. Dan Anda jangan putus asa kalau orang tuamu nggak takut Tuhan, tapi kamu takut Tuhan, kamu akan mewarisi berkat. Tuh, kau no amin, telat. Iki berkat, iki mau rek. Saya ulang sekali lagi ya. Ini kayaknya Anda ketenggengan. Konsentrasi ke depan. Kalau orang tuamu gak takut Tuhan, kamu takut Tuhan, kamu diberkati Tuhan.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi berkat masa depan itu tergantung kita masing-masing. Bukan nonot. Oh, aku mewarisi berkat Abraham. Iya, kalau kamu hidup dalam kebenaran. Itu terus sampai kamu. Tapi kalau kamu gak berkebenaran, hidup kebenaran, stop sampai di kamu. Anda jangan takut dengan kutuk ya. Orang ngutukin kamu kalau kamu hidup dalam kebenaran. Kutuk itu akan lewat. Alkitab itu buku yang luar biasa untuk menuntun kita dalam kebenaran. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal 3, 16 sampai 17. Ya. Saya minta tambah 10 menit, 5 menit ya. Supaya khotbah saya, ini pasti pendahuluannya kepanjangan saudara ya. Tapi enggak apa-apa. 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 16, 17. Saya tulis pakai dari BMIK. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau saya membuat status baca Alkitab, saya nyuruh Anda baca Alkitab. Itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk masa depan Anda. Semua yang tertulis dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, saya garis bawahi. Diilhami oleh Allah dan berguna untuk apa saudara? Mengajar yang benar. Kamu kira Alkitab itu enggak benar? Benar itu. Kalau Alkitab diperdebatkan, kalau ada yang ngomong, oh Alkitabnya orang Kristen itu, menurut yang seberang sana, Alkitabnya orang Kristen itu semuanya enggak benar. Saya cuma ketawa saudara. Gelem mereka disebut Alkitab mereka enggak benar. Kan enggak gelem. Kok ngamuk dilabrak aku saudara. Tapi nek mereka menghina, saya naudeli. Sorry ya, ojo di keep lo, ojo di take down lo khotbah saya. Karena saya pingin generasi ini ngerti kebenaran. Jangan takut saudara. Selama saya berbicara benar, ngapain takut? Mengajarkan yang benar untuk menegur, untuk membetulkan yang salah. Dan mengajar manusia supaya hidup menurut apa saudara? Kemauan Allah. Kalau saudara kamu dituntun sama firman Tuhan mau, maka Alkitab dengan Alkitab itu orang yang melayani Allah dapat dilengkapi dengan sempurna untuk segala macam pekerjaan yang baik. Daud itu sudah melengkapi hidupnya dengan segala yang baik dari Tuhan. Makanya waktu dia menggembalakan domba, cuma kambingnya 2-3 ekor itu, dia semangat. Dia enggak mengeluh, dia ambil kecapi, dia nyanyi nyembah. Oh dimanapun dia nyanyi nyembah, dimanapun dia bermazmur. Karena sukacitanya bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan. Ini loh, belajar. Makanya sejak kecil didik anakmu baca Alkitab. Saya senang itu ada menghafal Alkitab. Seringkali kita ini kan nggak tahu. Kalau kita hari ini sungguh-sungguh sejak masih kecil kita sungguh-sungguh, ke depan masa depan kita kan kita nggak tahu. Tapi hari ini saya mau saksikan, makanya benar yang dikatakan Daud. Dari muda sampai tua, tidak pernah orang benar itu ditinggalkan. Dengar baik-baik, tidak pernah orang benar ditinggalkan. Gak usah ngomongin saya saja. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saya. Serius. Anda jangan ngomong, oh ya karena jadi gembala. Aku 18 tahun tidak terima gaji. 18 tahun tidak terima gaji. Saya khotbah hari tidak terima PK. Tapi saya buktikan Tuhan gak pernah tinggalkan hidup saya. Itu sebabnya kalau hari ini kamu sungguh-sungguh melayani, kamu sungguh-sungguh beribadah, kamu sungguh-sungguh merenungkan firman, kamu sungguh-sungguh hidup benar. Semua yang sungguh-sungguh kamu lakukan sejak dari sekarang, itu menentukan yang akan datang kamu akan terima apa. Integritas Daud itu luar biasa. Makanya sejak kecil dia mengerti kebenaran, menjaga hidupnya seperti dalam firman. Makanya integritas dimulai dari hati yang murni. Apa yang dilakukan Daud menjaga hidupnya sesuai dengan kebenaran firman. Dia menggembalakan yang baik itu dilihat sama Tuhan. Aku lihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7, aku melihat hati. Saat Tuhan memilih Daud menjadi raja, Tuhan tidak melihat tampilan luar. Tapi hatinya yang penuh dengan integritas. Amin. Salah khotbah saya kayaknya ini.
Seperti saya khotbah di Pelindo kapan lalu, nggak ono sing amin, saudara. Karena apa? Khotbahnya tentang integritas. Karena aku nyindir yang korup, nyindir yang suka nilep uang rakyat. Mereka pikir aku takut gak? Mereka pikir saya takut diundang. Saya nggak takut gak diundang, saudara. Nggak apa-apa. Karena saya melayani bukan untuk hidup. Tapi kalau saya hidup, saya akan memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Itu prinsip. Ya. Integritas sejati bukan hanya tentang perbuatan luar, tetapi hati yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Daud menjaga hatinya sejak masih menggembalakan domba. Saya dorong saudara, yuk sejak muda, sejak mulai sekarang, katakan sekarang. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya loh berani bermimpi. Makanya ketika Om Alek ngomong gini, no hope become poor. Saya gak berani ngomong waktu itu. Iya Om Alek enak ngomong no hope become poor. Orang percaya tidak akan pernah kekurangan pertolongan, pembelaan, penyediaan. Tapi sekarang aku boleh ngerti. Ketika hidup dalam integritas, kita berani berkata, no hope become poor. Karena apa? Ketika sejak kecil, sejak muda, sejak dari sekarang, kita mengembangkan hidup dalam kebenaran sesuai firman. Percayalah, masa depanmu sungguh ada dan terlihat jelas. Tepuk tangan lagi yang meriah bagi Tuhan. Integritas itu diuji dalam tantangan dan kesempatan. Daud ini punya kesempatan untuk bunuh Saul, saudara. Bayangin ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, dia magang dulu di istana Saul, saudara. Magangnya lain ini, magang melok perang, saudara. Semua orang tahu yang dipimpin oleh Daud menang banyak, saudara. Wah, rakyat tepuk tangan ketika Daud itu datang. Saul menyambut Daud, saudara ya. Rakyat ngomong, wey, Daud mengalahkan beribu-ribu laksa. Saul cuma berlaksa-laksa. Ngamuk, saudara, kurang ngajar. Raja seorib direndah-rendahkan. Ngamuk, tapi ngamuknya bukan ke rakyat. Daud jadi sasaran. Dipateni arek iki enak ya toh. Ini tak racun naik, diracun bolak-balik gak mati. Disawat tombak gak mati. Kesuwen, kejar-kejaran saudara. Satu kali Daud dan pasukannya itu melarikan diri. Bukan gak berani menghadapi Saul. Daud terbukti menang banyak. Tapi Daud gak mau menggunakan kekuatannya. Daud sembunyi di dalam gua. Ya kan perang itu lah ono lerennya, sembunyi. Lah kok Saul yang ngejar kebelet ngising saudara. Saya pakai kata ngising karena kalau pakai kata hajat nanti gak ada bedanya dengan hajatan, saudara. Hajatan sama buang hajat bedanya apa, saudara? Buangnya ya, dikata buangnya ya. Hajatan sama buang hajat. Saya pilih buang air besar, saudara itu. Wah, Daud kebelet, saudara, masuk ke dalam gua. Nah di gua itu, Saul kebelet ngising, masuk ke dalam gua. Di dalamnya ada Daud dan teman-temannya. Lagi jongkok, saudara. Ampun. Saya yakin kan ongkep suruh papu nih. Lalu WA grup pasukannya Daud. Ini loh WA grupnya saudara ya. WA grupnya ngomong begini. Daud, Tuhan menyerahkan musuhmu kepadamu hari ini. Lu wongnya lagi ngising. Ya toh, senjatanya ditaruh semua. Wis, perbuatlah apa yang kamu pandang baik. Bukankah seringkali dalam unjuk rasa, kenapa ada orang berani ngerusak? Karena apa? Ada dorongan untuk ngerusak. Ayo coba nek dewean ngerusak, gak dipentungi wong akeh saudara. Jadi pada waktu, sebenarnya Daud punya kesempatan karena ada yang dorong, gak apa-apa, wis, no. Nih cepet. Mungkin bagi kepala pasukan Daud, kesuwen tak pateni pisan nah, iki Saul ya toh. Tapi WA-nya berkata begini, Daud langsung WA begini. Daud berkata dalam WA-nya, janganlah aku menjatuhkan tanganku kepada orang yang diurapi Tuhan. Paham saudara? Jangan pernah menjatuhkan orang yang diurapi Tuhan. Saya punya pengalaman ini, saya punya kesempatan, tapi gak saya lakukan.
Makanya 13 Maret 2025 ada kemenangan besar bagi orang yang tidak menyerahkan untuk membalas dengan tangannya, tapi menyerahkan kepada Tuhan. Itu kemenangan buat saya 13 Maret. Bagi saudara yang tidak tahu, nanti ikuti khotbah saya di hari Rabu. Saya ceritakan semuanya. Daud punya kesempatan, tidak dia lakukan. Wah, keren saudara. Ini keren. Ada ujian dalam kehidupan, ujian ketaatan, ujian kesetiaan, ujian karakter. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia menolak karena menghormati Tuhan. Belajar untuk menghormati Tuhan ya. Dan saya tutup dengan terakhir kalimat ini. Integritas diuji bukan dalam keadaan mudah, tetapi dalam situasi di mana kita bisa mengambil jalan pintas. Jangan ngambil cara yang mudah, coba cara yang agak sulit. Belajarlah untuk mengampuni. Kalau itu bisa mengampuni, amin. Jangan membalas. Saya tutup di sini ya. Dan nanti materi ini saya broadcast 1 jam setelah ini. Saya akan hapus beberapa poin-poin supaya saudara bisa menangkap dengan baik. Jadi sekali lagi saya mau katakan, ayo saya undang pemain musik untuk kembali. Miliki integritas seperti Daud. Katakan amin. Latih sejak dari muda. Anak-anak muda saya ingatkan. Seperti lagu yang dipilih oleh Joanna, Vena hari ini. Saya nggak janjian dengan mereka, mereka juga nggak tahu khotbah saya. Tapi mingle time hari ini itu mendahului khotbah saya. Bagus banget. Coba tampilkan mingle time-nya. Serius. Tanya WL di sini nggak pernah tanya Pak Gembala khotbah apa, Bu Gembala khotbah nggak ada. Karena kami nggak nyanyi lagu-lagu yang lagi viral. Kami nyanyi lagu-lagu yang tematik. Lihat ini, mingle-nya saja udah keren ya. Ini nggak janjian loh. Saya nggak nepak-nepak no mingle ini enggak. Karena yang buat mingle itu Bu Gembala, materi itu masing-masing pembicara. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Katakan amin. Dan akan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang tetap untuk selama-lamanya. Daud yang berintegritas sejak dari muda. Dan Tuhan pilih karena Tuhan tahu hatinya. Diangkat, memimpin menjadi terang. Tadi lagunya Joanna bagus, itu teksnya tampilkan teksnya. Apakah kita akan ikuti kata dunia? Puaskan jiwa, hidup tanpa tujuan. Tapi saya bersyukur, terima kasih. Stephen Reza, boleh bawa anak-anak kepada sebuah tujuan. Amin. Anda bersyukur loh anak-anak Anda di Impegen, di Pro Emsel. Saya bersyukur dengan generasi ini. Sekalipun mungkin kelompok kita kecil, bukan masalah kecil. Siapa tahu yang kecil ini berkenan di hati Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau kita dari kecil, Anda dari kecil mengerti kebenaran. Percayalah, masa depanmu sungguh ada. Mungkin hari ini kau lihat Joanna seperti ini. Ini sejak kecil cinta Tuhan loh, mengasihi Tuhan loh. Apakah Joanna akan seperti ini? Mungkin jadi nasibnya akan jauh lebih baik dari saya. Tuh kau no amin saudara. Anda soalnya percaya dengan yang dilihat. Kalau saya ini melihat yang tidak terlihat saudara. Saya dulu itu gak dianggap. Gak dianggap. Teman-teman saya masih hidup semuanya. Saya ini gak dianggap saudara. Sopo kulite Jawa iki ya, Jawa. Dipikir aku Cino, Jawa asli. Banyak panggil saya ko. Isi saya kalau saya, ko. Sopo nyeluk kon tak apa? Iya nyeluk aku iku. Aku diceluk ko saudara. Jawa asli iki. Tapi karena saya sudah membaur dengan semua orang-orang baik, makanya kulit saya jadi agak bersih. Haleluya. Makanya saya diceluk koh gak apa-apa. Diceluk apa lagi? Bang, boleh lah saudara itu. Tapi ojo celuk abang ya. Puji Tuhan. Baik, kita bagi berdiri. Kita angkat lagu yang terakhir tadi. Siapa? Vena, yang lagu yang terakhir sendiri ya.
Yuk kita angkat lagu yang terakhir. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saya tutup dengan satu ayat, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Maliaki 3 ayat 18. Ya, tenang, bukan perpuluhan. Tenang, ini ayat bagus banget. Dan saya tutup ini, ya. Yuk sama-sama dibaca. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Catat ini baik-baik. Kalau perlu kamu foto, taruh itu di mobilmu, taruh di rumah. Catat ya, saya bukan ngomong kosong nih. Tuhan membuat perbedaan orang benar dan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik orang di luar sana? Enggak. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran tapi enggak mau lakukan. Oh, api, api. Mengampuni, api. Ke gereja, api. Nah gereja, enggak. Mengampuni, enggak. Itu fasik. Paham ya? Kalau cuma tahu itu fasik. Tapi kalau kamu melakukan, itulah orang benar. Yang kedua, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Ini siapa? Yang di luar sana? Enggak, yang di dalam. Apakah ada orang yang beribadah kepada Tuhan? Ada. Nyanyi hatinya, nanti makan di mana ya? Nanti makan di mana? Kita nanti nge-mall di mana? Iki cek suwe ini khotbah iki. Waduh wele gak enak nyanyi salah maneh. Iki multimedia ini asine gak adem. Itu beribadah tapi bukan kepada Tuhan. Paham? Tapi beribadah kepada Tuhan. Kamu datang dari rumah berangkat dengan kasih dan cinta. Masuk ke gereja, diakennya lupa senyum. Puji Tuhan. Tetap. WL-nya salah nyanyi. Puji Tuhan. Tetap nyanyi nyembah. Sing khotbah suwe nyengak maneh. Tetap denger firman. Pulang dilakukan. Itu beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara benar dan beribadah Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Tepuk tangan. Kamu mungkin gak bisa lihat perbedaannya sekarang. Nanti kamu akan lihat. Saya bisa lihat perbedaannya saya dengan teman-teman saya. Saya ngomong teman loh, bukan sekitar kita. Teman saya. Sama-sama melayani. Ini istri saya jadi saksi. Istri saya jadi saksi. Ini di live. Saya senang teman-teman saya dengar supaya mereka sama-sama benar. Sama-sama kembali beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu saja, gak ada yang lain. Makanya Alkitab itu buku panduan hidup kita. Kamu tidak akan pernah salah kalau kamu berpegang kepada Alkitab. Masa depan ada padamu. Mungkin hari ini kamu bisa melihat gini, om aku kontrak pak. Hidupku biasa. Hei, kamu perlu sungguh-sungguh lagi. Kamu perlu berintegritas supaya keadaanmu berubah makin hari makin baik bagi kemuliaan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku
berdoa buat saudara. Tuhan, kami tidak mau keluarga BMC tidak diberkati Tuhan. Kami mau janji integritas itu ada dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami belum melihat apa yang sebenarnya akan terjadi. Tetapi selama kami hidup dalam kebenaran firman dan integritas kami jaga. Seperti Daud. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya berdoa, jaga hidupmu sesuai dengan firman. Bukan khotbah. Bukan filsafat dunia. Firman Tuhan, jaga seperti itu. Suami-suami, jaga hidupmu seperti firman. Istri-istri, jaga hidupmu seperti firman. Anak-anak, jaga hidupmu seperti firman. Maka dengar, kamu akan lihat masa depan. Janji dari integritas bagi kita semua. Diberkati keluarga BMC. Roh Kudus akan menyempurnakan setiap pengajaran firman dan mendewasakan setiap kami. Di dalam nama Yesus berkati juga persembahan yang akan kami beri. Kami memberi karena kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua keluarga BMC yang pasti diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Silakan duduk. Haleluya. Saya yakin setiap kita diberkati siang hari ini. Amin. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani setiap kita double porsi dari pagi sampai dengan siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai dimanapun Bapak Gembala melayani. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan bisa mempersiapkan persembahan yang terbaik. Bisa lewat amplop yang tadi Bapak Ibu sudah terima di lobi depan atau bisa transfer ke rekening yang ada di layar multimedia. Kemudian kita akan menyaksikan informasi BMC sepekan lewat tayangan multimedia. Silakan. Ibadah Worship Night minggu ini akan dilayani oleh Pastor Filipus Edi, Rabu 26 Maret 2025 pukul 7 malam. Ibadah Impact Gen Sabtu 29 Maret 2025 diliburkan untuk sementara sampai bertemu di Ibadah Impact Gen tanggal 5 April 2025. Mari hadir beribadah di Sunday Service minggu depan 30 Maret 2025 pukul 8 dan 10.30 yang akan dilayani oleh Pastor Frankie Hardipura. Pasca Usia Emas yang akan dilayani oleh Pastor Kezia Tantri Sabtu 12 April 2025 pukul 10 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya akan tambahkan satu lagi pengumuman buat jemaat BMC, yaitu ada pelayanan pastoral pendaftaran, baptisan air, penyerahan anak. Silakan bisa mendaftar di WA admin gereja, ditunggu sampai dengan akhir Maret ini. Kemudian adakah hari ini yang baru pertama kali hadir di BMC? Bisa lambaikan tangan, ada? Ya, haleluya, silakan bangkit berdiri Ibu. Selamat datang di BMC, welcome home. Mari yang kanan kirinya bisa disambut. Haleluya. Selamat datang di BMC dan minggu depan kami tunggu kehadiran Ibu kembali. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat merayakan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan minggu ini. Doa kami semua diberkati, selalu sehat, limpah dengan berkat dan bahagia. Jadi berkat lebih lagi, amin. Haleluya, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kami dong semua bangkit berdiri dan kita akan bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya.
Tuhan, terima kasih buat minggu keempat yang luar biasa. Saya undang saudara untuk bisa hadir lagi di hari Rabu. Worship Night agak sedikit berbeda saudara, karena di Worship Night kita akan pakai untuk pendalaman Alkitab juga. Selain menyembah, ada pendalaman Alkitab, dan mulai besok minggu, Rabu depan, tanggal 26, saya mulai ngajar saudara eksposisi Lukas 18. Saya ingin mengupas Lukas 18 tentang pengajaran Yesus tentang doa, supaya tidak ada salah paham dengan doa. Dan tidak ada lagi yang putus asa dengan berdoa, tapi setelah Anda dengar pengajaran itu, Anda senang berdoa. Anda senang berdoa karena apa? Orang yang mencari akan mendapat, orang yang mengetuk pintu akan dibukakan, orang yang meminta dia akan mendapat. Ini pelajaran lengkap tentang doa. Makanya dalam hidup itu kita harus tahu kuncinya menghadapi tantangan. Terbuka untuk umum karena ini sifatnya kuliah, saya mengajar saudara satu SKS ya. Nanti ada pertanyaan, ada tanya jawab, kami buka ruangannya. Dan kalau waktunya cukup, saya akan jawab hari itu juga. Jadi ini modelnya akan kelas seperti perkuliahan, silakan datang, ajak teman, semuanya boleh datang. Kita sama-sama belajar mengeksposisi Lukas pasal 18. Dan jangan lupa di luar ada basar sepatu seperti yang saya janjikan saudara. Kalau Anda butuh sepatu yang harganya 300, 400 tidak ada. Karena di luar saya jual di bawah harga 100. Bahkan sepatu anak-anak ada yang 25. Tapi jangan salah, itu bukan murahan. Ya, harganya di luar masih 200, 300. Tapi untuk keluarga BMC, khusus keluarga BMC, minggu ini dan besok saya jual di bawah harga 100. Dan karena kafe kita belum buka saudara, belum ada, saya datangkan kopi. Anda boleh habiskan kopi di luar ya. Tapi jangan lupa setelah ambil Anda bayar. Ya, puji Tuhan ya. Itu saja dari saya, tidak ada yang lain. Mari bangkit berdiri, resolusi 2025. Katakan untuk hidupmu, katakan untuk perubahanmu, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayo semangat. Woo! Lebih semangat lagi. Resolusi 2025, 2, 3. Saya keluarga BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan, saya biji mata Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya setia dan berbakti kepada Tuhan, saya cermin kemuliaan Tuhan, saya mengasihi keluarga. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah pertama dan kedua yang Tuhan sudah berkati. Hamba berdoa semua volunteers yang melayani hari ini Tuhan sempurnakan, Tuhan tambahkan lagi kasih cinta kepadamu, supaya mereka mengerti bahwa kasih dan cintamu kepada mereka tidak pernah berkurang. Demikian juga dengan keluarga BMC. Kasih Tuhan tidak pernah habis, kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dia berkata, rahmatku tidak pernah berakhir. Bahkan kasih setiaku akan terus mengalir seperti sungai setiap hari baru. Tuhan itu mengasihi kita loh. Masakan kita mengasihi Tuhan hitung-hitungan? Masakan kita mengasihi Tuhan pakai diukur-ukur? Tuhan mengasihi kita segenap hati. Makanya gereja ini mengajarkan Sema Israel. Artinya apa? Dengar dan perhatikan apa yang dikatakan dunia. Bukalah telingamu untuk Tuhan saja. Bukalah hatimu untuk Tuhan. Bukan untuk dunia. Bukan untuk kecewa. Bukan untuk marah. Bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang sekedar beribadah. Aku berdoa tidak ada satupun keluarga BMC yang luput dari berkat Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Pergumulan doa mereka dijawab oleh Tuhan. Bapa, kami tidak akan pernah takut. Karena selama kami hidup benar, ada perlindungan, ada penyertaan. Bahkan ada anugerah yang besar. Materaikan firman-Mu Tuhan.
Berkati minggu-minggu ini, mungkin ada di antara kami yang sudah mengatur rencana untuk liburan bersama dengan keluarga. Baik dalam kota, luar pulau, luar negeri. Kemanapun tujuannya, berangkat dan pulang dengan selamat. Mereka penuh dengan kebahagiaan. Kami berdoa lebaran kali ini kondusif Tuhan. Kemacetan memang ada, tapi tidak ada kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kecelakaan. Kejahatan menurun. Hamba berdoa radius 60 km dari gereja ini. Seluruh penjuru mata angin 60 km dari gereja ini. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kejahatan. Tapi aku berdoa tanah air udara dibuat nyaman dan tenang. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan pulang. Berkati setiap persembahan yang boleh kami berikan, baik itu persembahan buah sulung, persembahan misi, diakonia, pembangunan, bahkan persembahan mingguan yang sudah kami taburkan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kalau sebentar kami pulang, kami mau berkat-Mu dicurahkan. Keluarga BMC tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Ulurkan tangan saudara. Tengadakan wajahmu. Tuhan sangat memberkatimu. Pulang dan bawalah berkat yang telah Bapa curahkan. Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Berkat ini mengalir dalam hidupmu. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan saya berdoa Roh Kudus akan menuntunmu dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Happy Sunday. God bless you.